Ini merupakan tentang kisah nyata sebuah negara yang selama 100 tahun terakhir berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan negara Amerika Serikat. Kalau kita lihat sejarah, sekitar 150-200 tahun yang lalu, ekonomi Amerika itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kerajaan Inggris, Kekaisaran Cina, dan juga Kerajaan Hindustan. Namun, keadaan berubah begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat, negara Amerika saat ini bisa menjadi kekuatan raksasa. Dengan proporsi GDP mencapai 25% dari seluruh GDP di dunia saat ini. Nilainya 20 kali lipat lebih besar daripada GDP Indonesia. Bahkan jumlah aset keuangan Amerika di tahun 2021 lalu mencakup 28% dari seluruh aset keuangan di dunia. Tidak itu saja, Amerika juga mempunyai sumber daya alam terbesar nomor 2 di dunia. Dengan nilai 45 triliun dolar, yang mencakup batu bara, gas alam, tembaga, emas, kayu, dan masih banyak lagi sumber daya yang lainnya. Khusus untuk cadangan emas, Amerika punya cadangan emas terbesar di dunia saat ini yaitu sebesar 8.133 ton cadangan emas. Kekayaan Amerika ini belum termasuk industri vokal cernya seperti Hollywood, industri musik, dan juga teknologinya yang nyaris memonopoli akses teknologi informasi di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, kenapa Amerika bisa menjelma jadi kekuatan ekonomi sebesar itu? Padahal kalau kita lihat sejarah, 100-200 tahun yang lalu Amerika hanyalah koloni pengembara yang merupakan pelarian dari bangsa Eropa. Yang kemudian mereka mendirikan pemukiman di bagian wilayah Amerika Utara. Jadi di awal kemerdekaan mereka di tahun 1776 Amerika itu masih jauh dari kata sejahtera. Kebanyakan masyarakatnya perlu berjuang melawan ganasnya alam dan juga musim dingin yang ekstrim. Bahkan harus berperang melawan penduduk lokal agar mereka bisa bertahan hidup sehari-hari. Dengan GDP yang cuma 2% dari GDP dunia saat itu, Amerika Serikat sama sekali tidak dianggap sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Sebetulnya ada banyak faktor yang membentuk Amerika menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Tapi di video ini saya akan merangkum semuanya menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah ekspansi wilayah dan jalur perdagangan secara besar-besaran. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu kalau wilayah Amerika di awal kemerdekaannya tidak sebesar yang sekarang. Awalnya mereka cuma mencakup 13 koloni yang bermukim di pesisir pantai timur Amerika saja. Sementara 2/3 sisi barat Amerika saat itu masih berupa daratan yang belum dikuasai negara manapun. Dan hanya dihuni sama suku natif saja yang terpencar-pencar. Waktu itu Amerika juga belum menyadari betapa luasnya daratan di sisi barat. Dan betapa banyaknya sumber kekayaan alam yang tersedia di benua itu. Sampai akhirnya ada upaya ekspansi besar-besaran ke seluruh daratan Amerika sampai ke pesisir barat. Setelah mereka menyatakan merdeka secara umum, Amerika terus melakukan ekspansi wilayah dengan berbagai cara. Entah itu dengan membeli wilayah yang dikuasai oleh negara Eropa lain, atau dengan konflik bersenjata dengan negara Eropa ataupun dengan penduduk lokal. Selama 70 tahun melakukan ekspansi wilayah dari tahun 1783 sampai 1853, luas wilayah daratan Amerika Serikat terus bertambah lebih dari 3 kali lipat. Dengan upaya perluasan ini ada banyak cadangan sumber daya alam yang mereka kuasai buat jadi basis kekayaan mereka selama ratusan tahun ke depan. Dan selain perluasan di daratan di tahun 1850-an Amerika juga melakukan ekspedisi laut. Bahkan sampai ke daerah pesisir Jepang. Saat itu Amerika mengklaim ratusan pulau kecil yang tak berpenghuni di lautan Pasifik dan Karibia. Untuk mengincar deposit guano yang saat itu sangat berharga. Dengan aktifnya ekspansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, wilayah mereka makin jauh membentang sepanjang 16.000 km dari Kepulauan Karibia sampai Kepulauan Filipina di Pasifik. Semua itu membuat Amerika Serikat punya wilayah sepanjang 16.000 km dengan segala kekayaan sumber daya alam dan jalur perdagangan yang strategis. Kita lanjut ke faktor kedua yaitu revolusi industri.
Dengan wilayahnya yang semakin luas, jalur transportasi menjadi elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika. Kondisi ini mendorong para pengusaha dan pebisnis untuk bersaing mengembangkan teknologi demi memperlancar perdagangan di benua Amerika. Persaingan besar ini akhirnya melahirkan era revolusi industri di Amerika. Persaingan bisnis ini memacu perkembangan teknologi industri di seluruh pelosok Amerika, mencakup lokomotif, mesin penenun, mesin uap, tambang, minyak, dan batu bara. Bahkan tidak jarang pebisnis Amerika mengirim seorang mata-mata ke Inggris yang saat itu memimpin kemajuan teknologi di dunia buat nyontek desain-desain mesin dan teknologi yang berkembang di Eropa saat itu. Di antara banyaknya inovasi teknologi yang dinikmati Amerika saat itu, salah satu yang paling berpengaruh adalah jalur kereta api dan lokomotif. Dengan jalur kereta api lokomotif, distribusi komoditas, ternak, dan tenaga manusia bisa dilakukan secara cepat dan massal ke seluruh wilayah Amerika Serikat dari ujung ke ujung. Dengan adanya jalur kereta, biaya transportasi antar wilayah bisa dipangkas sampai 95%. Hal ini membuat aktivitas ekonomi dan perdagangan juga makin lancar dan murah. Hasilnya Amerika melahirkan era kemajuan ekonomi besar-besaran waktu itu. Di era tahun 1860-an banyak kota baru yang tercipta di Amerika. Yang awalnya cuma stasiun transit dan depot pembekalan kereta api, ternyata berkembang jadi 7.000 kota yang tersebar di seluruh daerah. Akhirnya negara Amerika berangsur-angsur bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Puncaknya waktu Perang Saudara yang dimenangin sama Abraham Lincoln yang menandakan berakhirnya era perbudakan di Amerika. Dan jadi awal kebangkitan industrialisasi massal di Amerika. Pada puncaknya industrialisasi di Amerika ini melahirkan pengusaha sukses sepanjang masa, seperti Andrew Carnegie dan juga Rockefeller, yang sampai sekarang dianggap sebagai pebisnis terkaya sepanjang sejarah. Sekaligus mempelopori modernisasi negara Amerika. Sampai akhirnya, di akhir abad 19, untuk pertama kalinya GDP Amerika berhasil mengalahkan GDP Kerajaan Inggris, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar saat itu. Dan sejak saat itulah Amerika mulai era dominasi ekonominya sampai dengan sekarang. Kita masuk ke faktor ketiga, yaitu Perang Dunia Kedua. Ini adalah salah satu momen dalam sejarah yang paling banyak berpengaruh pada ekonomi Amerika. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, bisa dibilang hampir semua negara dalam keadaan hancur lebur. Tapi justru Amerika mengalami hal sebaliknya. Bahkan bisa dibilang Amerika adalah satu-satunya negara yang justru makin makmur dari Perang Dunia II. Hal ini karena wilayah Amerika terpisah oleh dua samudra dari belahan dunia lain. Jadi otomatis wilayahnya tidak terkena dampak langsung dari perang yang terjadi di Asia, Eropa, dan juga Afrika. Selain itu, ketika perang berkecambuk, Amerika mendapat banyak pesanan mesin perang dari negara sekutunya, seperti Inggris dan juga Soviet. Mulai dari senjata, pesawat tempur, kapal perang, pakaian, makanan dan segala aksesoris peralatan tempur. Kapasitas industri Amerika saat itu sanggup untuk memproduksi kebutuhan perang dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada gabungan seluruh negara lain, baik itu sekutu maupun Aksis. Dan selama Perang Dunia berlangsung, penyerapan tenaga kerja di Amerika itu menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat pengangguran turun rendah sampai 1,2%. Ini merupakan rekor tingkat pengangguran terendah sepanjang sejarah Amerika. Berkat banyaknya pesanan pabrik dan lapangan kerja yang terbuka, Amerika menikmati salah satu pertumbuhan ekonomi paling spektakuler dalam sejarahnya. PNB mereka meningkat lebih dari 200% selama 6 tahun. Dari 100 miliar dolar di tahun 1939 menjadi 232 miliar dolar di tahun 1944. Gaji buruh pabrik pun naik hampir 100% dalam 6 tahun. Dari 24 dolar di tahun 1939 naik menjadi 46 dolar per minggu di tahun 1945. Selain produksi alat tempur, Amerika juga menjual obligasi perang untuk jadi tabungan masyarakat Amerika.
Di tahun 1944, 60% dari 131 juta rakyat Amerika sudah punya obligasi dengan total nilai 185,7 miliar dolar, atau lebih dari 2.000 dolar per kepala. Angka ini kira-kira setara dengan pendapatan 1 tahun per kepala di Amerika. Dapat kita bayangkan 60% penduduk punya dana darurat 1 tahun penghasilan. Selain dari output industri, Amerika juga sukses jadi negara yang punya cadangan emas terbanyak di dunia pasca perang. Karena kebijakan politik gold reserve yang diberlakukan di tahun 1934. Yang kemudian diikuti sama Bretton Woods Agreement di tahun 1944. Kedua perjanjian ini mampu menyerap hampir semua cadangan emas di seluruh dunia, sekaligus menjadikan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang terkuat. Karena dipercaya menjadi satu-satunya mata uang yang di-backup langsung sama cadangan emas. Kondisi ini terus berlangsung sampai di tahun 1971. Presiden Nixon menyebut perjanjian Bretton Woods dan bikin mata uang dolar Amerika bisa dicetak tanpa harus di-backup sama cadangan emas. Sebetulnya masih ada banyak faktor yang menunjang perekonomian Amerika di era modern seperti sekarang. Tapi terlepas dari semua itu, momentum katalis ekonomi Amerika ini dibentuk dari 3 faktor yang kita bahas tadi: perluasan wilayah, industrialisasi lokomotif, dan juga momentum Perang Dunia II. Tanpa ketiga katalis itu, Amerika belum tentu bisa jadi negara terkuat di dunia seperti sekarang.